siang Bapak Diki dan Ibu Siti Raisa serta Ibu Hastuti selaku kuasa hukum Ibu Siti dan Ibu Hera selaku saksi yang dihadirkan oleh Ibu Siti. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di ruang mediasi ini. Sesuai dengan penunjukan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saya Dida Permana akan bertindak sebagai mediator dalam upaya mencari penyelesaian damai atas permasalahan yang sedang Anda hadapi. Tujuan utama mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi Bapak, Ibu, tanpa harus melanjutkan proses peradilan yang mungkin akan memakan waktu, biaya, dan emosi yang lebih besar. Proses mediasi ini bersifat sukarela dan rahasia. Apa yang kita bicarakan di ruangan ini tidak akan digunakan sebagai bukti di pengadilan kecuali jika Anda berdua menyepakatinya dalam kesepakatan damai. Apakah Bapak dan Ibu memahami dan setuju dengan prinsip mediasi ini? Kami dari pihak Ibu Siti memahami dan setuju. Baik, sekarang untuk memulai, mungkin Ibu Siti bisa menyampaikan secara ringkas pokok permasalahan yang Ibu alami dari sudut pandang ini. Terima kasih Pak. Mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik. Saya berharap setelah menikah semuanya akan berubah. Tapi ternyata tidak. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Januari sampai 23 September 2023, di mana saya mengalami kekerasan fisik yang sangat parah setelah Diki menuduh suamiku ada hal yang tidak benar. Saya punya bukti foto luka saya akibat diinjak oleh itu tidak benar Pak. Saya memang emosi saat menghubungi Siti dengan percaya. Tapi saya akui saya pernah mengucapkan perkataan kasar, tapi saya tidak pernah menginjak seperti yang dibilang Pak. Dia juga punya bukti cek makian, tapi itu kan tidak berbalik. Dia juga memaki saya dan tidak memukul saya, dan dia memukul saya saat saya membela anak kami. Saat saya juga punya pikirannya Pak. Bapak Diki, mohon tenang, kita akan mendengarkan semua pihak. Ibu Siti, Anda membantu tuduhan perselingkuhan di awal konflik. Ya Pak, saya tidak selingkuh saat itu. Kekerasan yang saya alami itu murni karena emosi Diki yang tidak terkontrol. Lalu mengenai pengakuan perselingkuhan, Ibu di kemudian hari bisa dilanjutkan lebih lanjut. Itu setelah saya tahu Diki berselingkuh lebih dulu setelah menikah, dia menggunakan aplikasi kencan dan pergi dengan wanita lain di Bali. Itu yang membuat saya sakit hati. Di akhirnya saya melakukan kesalahan. Itu adalah bentuk balas dendam saya. Bapak Diki, bagaimana tanggapan Anda mengenai pengakuan Ibu Siti tentang perselingkuhan Anda terlebih dahulu? Saya akui saya memang pernah melakukan hal itu, tapi saya khilaf Pak. Tapi itu sudah lama dan saya pikir kami sudah saling memaafkan. Kenapa sekarang diungkit lagi dan tidak membenarkan perselingkuhan Siti? Bapak Diki, penting bagi kita untuk memahami akan permasalahan secara keseluruhan. Ibu Siti, Anda mengatakan kekerasan sudah terjadi sejak pacaran. Bisa Anda berikan contohnya? Contoh konkretnya? Dulu kalau saya tidak menuruti keinginannya, dia bisa membentak, menaruh tangan saya ke kasar, bahkan pernah mendorong saya setelah menikah. Intensitasnya meningkat terutama saat kami bertengkar. Bapak Diki, bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan kekerasan sejak masa pacaran dan selama pernikahan sebelum konflik perselingkuhan ini? Apakah Anda mengakui adanya tindakan kekerasan tersebut? Saya akui Pak, mungkin ada kata-kata yang kasar saat emosi, tapi kalau dibilang saya melakukan kekerasan fisik itu tidak benar Pak. Karena saya hanya membela diri saat Siti marah tentang saya. Bapak Diki membela diri berbeda dengan melakukan kekerasan yang tidak proporsional, apalagi sampai menyebabkan luka seperti yang Ibu Siti tunjukkan dalam foto. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana luka-luka itu bisa terjadi menurut versi Anda? Saat itu saya sangat marah karena nomor Siti kami bertengkar hebat. Mungkin saat emosi saya tidak sadar, tapi saya tidak pernah sengaja menginjak. Mungkin dia terjatuh atau terdorong saat kami bertengkar. Ibu Siti, bagaimana tanggapan Anda terhadap penjelasan Bapak Diki mengenai luka-luka tersebut? Bohong Pak, saya ingat jelas bagaimana dia menginjak saya saat saya sedang jatuh. Saya tidak mungkin melukai
saksi, saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda mengenai rupa-rupa. Saya memang tidak lihat langsung waktu kejadian, tapi saya lihat kakak saya setelah dipukul mukanya lebam, badannya gemetar. Saya juga lihat sendiri anak mereka sering menangis karena orang tuanya bertengkar terus. Itu yang paling menyedihkan buat saya. Baik, terima kasih atas pernyataan Anda, Bapak Diki. Anda juga memiliki bukti video yang menunjukkan Ibu Siti memukul Anda saat menggendong anak. Bisa Anda jelaskan konteks kejadian dalam video tersebut? Kapan itu terjadi? Apakah itu terjadi sebelum atau sesudah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Siti? Jadi video itu terjadi setelah saya menghormati Siti. Saya sangat kecewa dan marah. Kami bertengkar lagi dan Siti tiba-tiba memukul saya. Saya merekamnya karena saya merasa terancam dan ingin punya bukti kalau dia juga melakukan kekerasan. Ibu Siti, bagaimana Anda menjelaskan kejadian dalam video yang ditunjukkan oleh Bapak Diki? Saya akui saya memukul Diki saat itu. Saya sangat marah dan sakit hati karena keduanya yang tidak bersalah dan juga karena saya tahu dia sudah berselingkuh lebih dulu. Itu adalah reaksi emosi saya saat itu. Jadi kita punya dua pengakuan kekerasan di sini dari kedua belah pihak. Meskipun dengan konteks dan waktu yang berbeda, ini menunjukkan adanya pola komunikasi dan penyelesaian konflik yang tidak sehat dalam rumah tangga Anda. Sekarang kita juga punya seorang anak perempuan, Alia Arafah, yang berusia 2,5 tahun. Bagaimana kondisi Alia saat ini? Tinggal dengan siapa? Bagaimana interaksinya dengan kedua orang tuanya? Alia sekarang tinggal dengan saya. Diki kadang-kadang untuk menemuinya, tapi situasinya masih sangat tegang. Alia sering rewel, tidak bingung dengan pertengkaran kami. Saya sangat menyimpan Alia. Saya ingin bisa terlibat aktif dalam tumbuh kembangnya tanpa harus ada ketegangan seperti ini. Saya juga khawatir dengan kondisi psikologis yang melihat orang-orang tuanya yang selalu bertengkar. Ini adalah poin yang sangat penting. Kita semua pasti setuju bahwa kepentingan terbaik Alia harus menjadi prioritas utama. Melanjutkan perseteruan ini di pengadilan kemungkinan besar akan berdampak negatif pada psikologis Alia. Sekarang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, meskipun masa lalu penuh dengan luka dan kekecewaan, apakah ada keinginan dari Anda berdua untuk mencari solusi yang terbaik bagi masa depan, terutama bagi Alia? Sejujurnya Pak, saya sangat berlupa dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi saya juga tidak ingin Alia terus-menerus menjadi korban dari masalah kami. Kalau ada cara damai yang bisa membuat Alia tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Tapi Diki harus mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kekerasan lagi. Saya sangat menyesal Pak atas semua yang terjadi. Saya akui saya punya masalah dengan pengendalian emosi. Saya bersedia melakukan apa saja demi Alia. Saya ingin memperbaiki hubungan kami atau setidaknya menjadi orang tua yang baik bagi Alia bersama-sama. Ini adalah langkah yang baik. Bapak Diki mengakui adanya masalah pengendalian emosi dan menyesali kejadian yang lalu. Ibu Siti juga menunjukkan keinginan untuk mencari solusi demi kepentingan Alia. Sekarang mari kita fokus pada apa yang kita lakukan untuk kedepannya. Ibu Siti, apa yang paling penting bagi Anda saat ini selain proses hukum yang sedang berjalan? Apa yang Anda harapkan dari Bapak Diki? Saya ingin Diki mengakui kesalahannya secara terbuka dan meminta maaf dengan tulus. Saya juga ingin dia berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan lagi dalam bentuk apapun. Dan yang paling penting, saya ingin ada penjelasan mengenai hak asuh Alia dan bagaimana kami akan membesarkannya bersama tanpa harus bertengkar. Saya juga butuh jaminan keamanan untuk diri saya sendiri dan Alia. Bapak Diki, bagaimana tanggapan Anda terhadap harapan dari Ibu Siti? Saya bersedia minta maaf tulus kepada Siti atas semua sakit hati dan perasaan yang terjadi. Dan saya juga berjanji akan berusaha keras untuk mengendalikan emosi dan tidak akan pernah melakukan kekerasan lagi. Mengenai anak saya, Alia, saya setuju bahwa kepentingan dia yang paling utama. Saya ingin kita bisa bekerja sama sebagai orang tua meskipun mungkin tidak lagi sebagai suami istri. Saya juga bersedia memberikan jaminan keamanan kepada Siti dan Alia. Ini adalah kemajuan yang signifikan.
Sekarang mari kita bahas lebih detail mengenai beberapa poin yang Ibu Siti sampaikan. Mengenai pengakuan dan permintaan maaf, Bapak Diki, apakah Anda bersedia membuat pernyataan tertulis mengenai hal tersebut sebagai bagian dari kesepakatan damai ini? Ya, saya bersedia Pak. Saya akan menulis surat permintaan maaf yang ditulis kepada Siti. Baik Ibu Siti, apakah permintaan maaf tertulis ini cukup bagi Anda sebagai bentuk pengakuan atau ada hal lain yang Anda harapkan? Permintaan maaf tertulis itu penting, Pak. Tapi saya juga ingin mendengar langsung dari Diki di depan sini, di depan kita semua, bahwa dia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Siti, saya meminta maaf. Maafkan semua perbuatan kasar saya selama kita nikah. Saya tahu kata-kata ini tidak akan bisa menghapus sakit yang telah kamu alami. Lebih baik telah saya torehkan. Saya menyesal, sangat menyesal atas segala kehilapan dan tindakan bodoh saya. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri atas apa yang telah saya lakukan padanya. Terima kasih Bapak Diki. Ibu Siti, bagaimana perasaan Anda setelah mendengar permintaan maaf dari Bapak Diki? Saya menghargai permintaan maaf Diki, tapi saya masih butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Jadi aku tidak melakukan kekerasan lagi, itu sangat penting bagi saya. Tentu Ibu Siti. Sekarang mari kita bahas mengenai hak asuh Alia dan pengasuhan bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Siapa yang akan menjadi pemegang hak asuh utama? Bagaimana peraturan? Kunjungan atau waktu bersama Alia bagi pihak yang tidak memegang hak asuh utama, bagaimana pengambilan keputusan penting terkait Alia, termasuk pendidikan, kesehatan, agama akan dilakukan? Saya pikir karena Alia masih sangat kecil ya Pak, dan masih berkaitan dengan ibunya, mungkin sebaiknya hak asuh utama berada di Siti. Tapi saya mohon agar saya sempat diberikan akses yang luas untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama Alia. Kita bisa membuat jadwal yang jelas dan fleksibel untuk keputusan penting. Saya harap kita bisa selalu berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama demi yang terbaik untuk Alia. Saya setuju bahwa untuk saat ini Anda sebaiknya tinggal dengan saya, tapi saya tidak ingin memutus hubungan Diki dengan Alia. Saya bersedia membuat jadwal kunjungan yang jelas dan teratur. Asalkan Diki bisa menghormati aturan dan membuat Alia menjadi guru kependidikan. Untuk keputusan penting, saya juga setuju untuk selalu berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Bagaimana dengan pengaturan biaya hidup Alia? Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana pembagiannya? Saya bersedia bertanggung jawab untuk menafkahi anak kami Alia sesuai dengan kemampuan saya. Kita bisa membuat kesepakatan mengenai jumlah dan mekanisme pembayarannya. Saya juga akan berkontribusi sesuai kemampuan saya untuk membuat perlindungan yang adil dan transparan untuk kebutuhan Alia. Mengenai jaminan keamanan untuk Ibu Siti dan Alia, Bapak Diki, bentuk komitmen seperti apa yang bisa Anda berikan? Saya bisa berjanji secara tertulis dan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan pendekatan atau tindakan apapun yang bisa membuat Siti dan Alia merasa tidak aman atau terancam. Saya juga bersedia mengikuti proses mengendalikan emosi ketika itu diperlukan. Ibu Siti, apakah komitmen ini cukup meyakinkan bagi Anda? Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan sebagai jaminan keamanan? Komitmen itu penting. Saya juga berharap Diki bisa menahan diri dalam menggunakan kata-kata kasar atau melakukan tindakan ekspansif dalam komunikasi kami di masa depan, terutama di depan Alia. Saya mengerti, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berkomunikasi yang lebih baik dan lebih dewasa. Baik, sekarang mengenai proses hukum yang sedang berjalan, Ibu Siti, apa harapan Anda jika kita mencapai kesepakatan damai di sini? Tentu saja, saya berharap laporan saya bisa dicabut dan kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Bapak Diki, apakah Anda setuju dengan harapan Ibu Siti jika kita mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan? Saya sangat setuju Pak, karena saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut ke pengadilan. Kalau begitu, mari kita rangkum poin-poin kesepakatan yang sudah kita bahas. Poin pertama, poin 1, Bapak Diki bersedia menyampaikan permintaan maaf tertulis dan lisan kepada Ibu Siti atas kekerasan dan sakit hati yang terjadi.
Kedua, Bapak Diki berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan lagi dalam bentuk apapun dan bersedia mengikuti konseling pengendalian emosi. Lalu poin ketiga, hak asuh utama Alia akan berada pada Ibu Siti dengan Bapak Diki mendapatkan akses kunjungan dan waktu bersama Alia yang teratur dan disepakati bersama. Poin keempat, pengambilan keputusan penting terkait Alia akan dilakukan secara bersama-sama melalui komunikasi yang baik. Lalu poin kelima, Bapak Diki bersedia bertanggung jawab untuk menafkahi Alia dengan jumlah dan mekanisme yang akan disepakati. Ibu Siti juga akan ikut berkontribusi sesuai kemampuan. Lalu poin keenam, Bapak Diki berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bisa mengancam keamanan Ibu Siti dan Alia, serta berkomunikasi dengan baik dan dewasa. Lalu poin terakhir, poin ketujuh, jika kesepakatan damai tercapai, Ibu Siti bersedia mencabut laporan polisi dan tidak melanjutkan proses hukum. Apakah kesimpulan ini sudah sesuai dengan pemahaman Bapak dan Ibu? Apakah ada poin yang perlu ditambahkan atau diperjelas? Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Siti telah melihat visi dari kesepakatan. Saya sejauh ini sudah sesuai. Tapi saya ingin yang jelas mengenai mediasi jika di kemudian hari ada perbedaan pendapat mengenai fungsionalitas. Saya setuju dengan itu Pak. Paling kita mencari solusi damai jika ada masalah di sore hari. Baik, akan kita tambahkan klausul mengenai mediasi lanjutan jika diperlukan, mengenai bukti foto, luka, dan video pertengkaran. Bagaimana kita akan menyikapinya dalam kesepakatan damai ini? Apakah akan ditarik kembali atau bagaimana? Jika kesepakatan damai tercapai dan orang itu dicabut, tentu saja video itu tidak akan kami gunakan lebih lanjut dalam konteks hukum. Saya juga tidak akan menggunakan video tersebut walaupun itu suasana. Kita sepakati untuk mengatur semua perselisihan ini secara damai. Alhamdulillah, saya melihat ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan bersama, terutama demi Alia. Selanjutnya kita akan menuangkan poin-poin kesepakatan ini ke dalam draft perjanjian damai. Saya akan meminta bantuan staf untuk menyiapkan. Bapak dan Ibu serta Ibu Langsungki mohon untuk tetap berada di ruangan ini. Kita akan meninjau draft tersebut bersama-sama sebelum ditandatangani. Baik Bapak Diki, Ibu Siti dan Ibu Hasuti dan juga Ibu Hera, ini ada draft awal perjanjian damai yang telah disusun berdasarkan poin-poin yang telah kita sepakati tadi. Mohon dibaca dengan seksama setiap pasal dan klausulnya. Jika ada hal yang perlu dikoreksi, ditambahkan atau diperjelas, jangan ragu untuk menyampaikan kepada saya. Kita akan membahasnya bersama-sama sampai kita mencapai kesepakatan akhir yang benar-benar Anda setujui. Maaf, di pasal tentang hubungan Diki kepada Alia, apakah perlu ditambahkan juga batasan-batasan tertentu? Misalnya Diki tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan saat bertemu Alia dan harus memberitahu saya minimal sehari sebelumnya. Saya setuju dengan batas itu. Siti itu memang seharusnya menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua yang baik. Saya bersedia disampingkan dalam perjanjian. Baik, akan kita tambahkan klausul mengenai batasan dan pemberitahuan kunjungan tersebut. Ibu Astuti, apakah Anda ada masukan dari pihak Ibu Siti mengenai draft ini? Baik Pak, kami juga ingin memastikan adanya klausul mengenai biaya pengobatan atau psikologis untuk Ibu Siti jika di kemudian hari beliau membutuhkan akibat trauma KDRT yang dialami. Meskipun kami berharap tidak terjadi, namun ini sebagai bentuk tanggung jawab dari Bapak Diki. Saya mengerti, saya bersedia menanggung biaya pengobatan atau psikologi Siti yang memang diakibatkan oleh kejadian ini. Dengan catatan ada bukti dan rekomendasi dari profesional yang berwenang. Itu adil. Akan kita tambahkan klausul mengenai tanggung jawab biaya pengobatan atau psikologis dengan persyaratan bukti dan rekomendasi profesional. Bapak Diki, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau tambahkan dalam draft ini? Saya ingin ada klausul yang menyatakan bahwa kami berdua akan berusaha untuk selalu berkomunikasi secara positif dan menghindarkan konflik di depan Alia. Kami akan mengutamakan kepentingan Alia dalam setiap interaksi kami sebagai orang tua. Dan harus setuju dengan itu, jika beliau berdasarkan
proposal alias. Baik, akan kita tambahkan klausul mengenai komitmen komunikasi positif dan mengutamakan kepentingan anak. Apakah ada hal lain mengenai aspek finansial untuk kalian? Apakah perlu diatur mengenai peningkatan biaya hidup di masa depan atau mekanisme penyesuaian? Baik Pak, mungkin perlu disambungkan mekanisme peninjauan kembali biaya hidup Anda secara bertahap. Misalnya setiap tahun untuk menyesuaikan dengan lingkungan anak dan inflasi. Saya setuju, kita bisa sepakat presentasi mereka atau mekanisme yang lain yang ada di masa depan. Akan kita tambahkan klausul mengenai peninjauan berkala biaya hidup anak. Sekarang mengenai pencabutan laporan polisi, Ibu Siti, apakah ada persyaratan lain yang perlu dipenuhi oleh Bapak Diki sebelum laporan tersebut resmi dicabut? Saya ingin surat permintaan maaf dari Diki diserahkan pada saya secara resmi setelah penandatanganan perjanjian perdamaian. Dan saya harap Diki benar-benar memberikan janjinya untuk tidak melakukan Tentu, itu wajar Bapak Diki. Anda bersedia menyerahkan surat permintaan maaf setelah penandatanganan? Iya, saya bersedia Pak, saya akan menyerahkannya. Baik, setelah kita membahas dan menambahkan beberapa poin, saya akan meminta staf untuk merevisi draft perjanjian damai ini. Mohon ditunggu sebentar. Ini adalah draft perjanjian damai yang telah direvisi. Mohon dibaca kembali dengan teliti untuk memastikan semua poin yang kita sepakati sudah tercantum dengan benar dan jelas. Dengan ditandatangani perjanjian damai ini, kita semua berharap agar Bapak Diki dan Ibu Siti dapat mengakhiri perselisihan ini dan fokus pada pengasuhan Alia secara bersama-sama dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Saya juga berharap agar Bapak Diki dapat sungguh-sungguh memperbaiki diri dan mengendalikan emosinya, serta Ibu Siti dapat memulihkan diri dari trauma yang dialami. Proses mediasi ini dinyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Anda semua. Semoga kedepannya hubungan Anda berdua membaik, meskipun mungkin tidak lagi sebagai suami istri, dapat terjalin dengan lebih baik demi kebahagiaan Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.